Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Ruminto. NPM saya C321-712-0088. Saya mahasiswa dari Universitas IPET Semarang, di mana pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah tutorial. Nah, tutorial ini kita akan menganalisis sebuah soal, ya, menganalisis sebuah soal dengan menggunakan aplikasi Iteman. Nah, untuk caranya, simak video berikut ini. Untuk membuat atau untuk menganalisis sebuah soal, kita harus memerlukan beberapa persiapan terlebih dahulu, yaitu nanti kita akan mempersiapkan data yang akan kita analisis. Di sini data yang saya gunakan ini menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada sebuah data. Data ini saya peroleh dari hasil ujian akhir semester di kelas 11. Lebih cenderung lagi di kelas 11 PKR 1. Nah, di sini untuk pertama, di sini ada nomor urut. Nomor urut ini berdasarkan dari banyaknya responden atau siswa yang mengikuti kegiatan ujian tersebut. Kemudian yang kedua, di sini kolom yang kedua ada nama, kemudian ID peserta, kemudian jawaban daripada peserta. Nah, untuk di sini ada keterangan di sini warna hijau dengan warna merah. Di sini yang hijau itu bensin, yang merah diesel. Ini saya cirikan karena dalam satu materi yang saya buat soal itu mengaitkan materi mesin bensin dengan mesin diesel. Nah, di sini untuk jumlah soalnya, di sini ada 24 soal pilihan ganda. Optionnya itu ada 5. Ada 5 option, A, B, C, D, E. Ada 5. Nah, di sini untuk soal bensin itu saya buat ada sekitar 15 soal. Berarti yang sisanya yang 9 ini materi mengenai diesel. Dan di bawahnya ini saya sudah siapkan kunci jawabannya. Nah, untuk cara langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kita untuk menganalisis menggunakan Iteman, kita buat data terlebih dahulu. Yang pertama data siswa atau data nilainya dengan kunci jawabannya. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita buat sheet baru. Di sini sheet pertama, kita coba kasih nama saja ya biar enak gitu. Ini kita kasih nama data nilai. Nah, untuk mengisi data nilai ini, kita masukkan jawaban daripada peserta atau respondennya. Ya, minimal kita masukkan nama dengan jawaban. Nah, di sini saya tidak menggunakan nama, saya masukkan ID-nya saja atau ID daripada peserta yang mengikuti ujian tersebut. Jadi kita blok dari ID, kita blok ke bawah, ya. Kemudian kita copy, kemudian kita pindah ke sheet yang data nilai, kemudian kita paste. Nah, ketika udah dipaste seperti ini, agar kita kelihatan semua, agar rapat dan rapi, kita pilih format, kemudian auto fit column width. Nah, nanti dia sedikit lebih rapi seperti ini. Nah, ini untuk data nilainya, ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita save dulu, ya, kita simpan terlebih dahulu, save as saja. Kita pilih save as, kemudian di sini biar enak kita kasih data nilai.
Nah, kemudian save as type ini menggunakan bukan Excel lagi, tapi kita rubah menjadi TXT atau teks. Nah, yang ini kita pilih klik, kemudian kita save, digabung sama yang tadi. Kita pilih OK dan pilih yes. Nah, kalau sudah nanti tersimpan dengan sendirinya, kita lanjut dulu untuk menyiapkan kunci jawabannya di set yang berikutnya. Kita coba kasih nama lagi ya biar tidak bingung. Kita kasih nama kunci jawaban. Maaf, di sini huruf K daripada keyboardnya itu bermasalah. Jadi kita pakai keyboard bawaan laptopnya. Ya, kunci jawaban. Oke, kalau sudah, untuk mengisi kunci jawaban di sini nanti kita save lagi dengan bentuk TXT lagi seperti data nilainya ini, ya. Kita save lagi dengan mirip file teks. Ya. Kemudian untuk mengisi set kunci jawaban, ini kita ketikkan dulu item. Kita pakai yang kecil aja. Item 01. Kemudian berikutnya item 02 dan sampai seterusnya sampai ke bawah sebanyak jumlah soal yang kita buat. Nah, yang kita buat itu kan totalnya ada 24 ya. Kita kasih 24. Kemudian untuk kolom yang kedua di sini, kolom yang B, kita isi dengan kunci jawaban yang sudah kita sediakan di kata siswa. Nah, ini kunci jawabannya. Kita copy ya, kita pindahkan, copy kunci jawaban. Nah, biar pada saat dia paste kondisinya itu dia ke bawah ya. Ini kalau misalkan kita langsung paste, dia akan ke samping. Nah, yang diinginkan itu dia nanti ke bawah hurufnya. Jadi caranya seperti apa? Kita klik di kolom yang pertama yang B ini, kita klik kanan, kemudian paste spesial. Kemudian kita pilih checklist transpose, pilih OK. Nah, secara otomatis dia nanti akan paste ke bawah. Nah, kemudian untuk yang kolom yang ketiga, di sini kita isi banyaknya option. Option yang kita peroleh di sana itu kan ada 5 ya, A, B, C, D, E. Berarti kita ketik 5. Semua soal yang ada di ujian tersebut memiliki 5 option, berarti kita tarik ke bawah 5 semua. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, untuk kolom yang keempat ini, ya, kolom yang keempat ini menandakan atau kita masukkan apakah ada materi yang berbeda. Nah, untuk yang di sini kata siswa itu kan saya membuat soal itu dalam satu ujian ada 2 soal. Yang pertama soal mesin bensin dengan soal mesin diesel. Soal mesin bensin di sini totalnya ada 15. Kemudian yang kedua di sini ada mesin diesel, totalnya itu 9. Jadi totalnya itu keseluruhan 24 soal. Nah, di sini berarti dari item nomor 1 sampai dengan nomor 15 kita isi dengan angka 1. Ini menandakan untuk mesin bensin. Oke, kita tarik ke bawah sampai ke 15. Oke, kemudian yang berikutnya karena ini materinya beda, kita klik 2. Item dari 16 sampai 24. Nah, di sini ya. Tapi kalau misalkan saudara hanya satu materi semuanya sama, berarti semuanya satu saja. Ya, semuanya satu. Ya. Kemudian untuk yang kolom yang E, yang kelima ini kita isi dengan iya atau tidak, bahwa respon ini kita akan analisis. Kalau misalkan ingin kita analisis, berarti kita klik Y. Tapi kalau misalkan ada salah satunya yang tidak ingin kita analisis, berarti kita ketikkan N. Karena di sini kita akan coba untuk semuanya dianalisis, berarti kita klik Y semua. Ya. Kita tarik lagi sampai ke bawah. Kemudian
di sini. Yang terakhir kita ketikkan M. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita save as. Save as dengan bentuk txt atau teks ya. Nah, ini sudah bentuk teks. Nah, ini kita rubah, jangan data nilai lagi, tapi kunci jawaban. Oke, huruf K-nya bermasalah. Oke, kita hapus dulu. Kunci. Oke, kita sama ya. Save. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, oke. Kemudian kita lanjut untuk menganalisis. Nah, ini datanya sudah ada ya. Jadi kita gabungkan ke save sama data nilai. Kemudian di sini kita coba untuk masuk ke aplikasinya. Nah, kita ke aplikasinya, teman. Kemudian kita masuk ke aplikasi item. Nah, di sini saya menggunakan iteman 4.3 ya. Pilih oke. Nah, ketika kita masuk ke aplikasinya seperti ini, ya, kita pilih atau kita isi beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama di sini ada data matrik file ya. Jadi kita masukkan data matriknya. Nah, di sini ada tadi yang sudah kita buat ya. Jadi yang kita buat itu kita close dulu ya. Yang kita buat itu bentuk txt-nya itu seperti ini. Ya, data nilai. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita biarkan aja, nanti ada pilihan option types. Ya, jadi kita biarkan seperti ini, gak usah dihapus lagi. Ya, kemudian kunci jawaban juga sama, bentuknya seperti ini ya. Ya, kita langsung aja untuk menganalisis menggunakan aplikasi Iteman. Oke, kita masukkan data metriknya. Ya, yang pertama kita masukkan data nilai terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua di sini item control file, kita masukkan kunci jawaban yang sudah kita rubah menjadi txt. Nah, kemudian output filenya ini kita buat nama outputnya. Di sini saya kasih nama hasil analisis ya. Nah, kita kasih hasil 1. Kemudian run title-nya kita samakan aja hasil analisis. Nah, kita 2 biar nanti ada sedikit perbedaan di sama. Kalau sudah, kita masuk ke input format. Nah, di sini number of examine ya, ID kolom. Nah, di sini kolom nomor kolom keberapa dia akan dimulai. Nah, di sini kita bisa lihat di datanya yang kita peroleh tadi yang sudah kita analisis. Nah, kita ke data nilai ya. Nah, di sini kita hitung ya dari 1 ya, dari ID 001 1 2 3 4 5. Berarti kita mulai baris pertama ini 5. Kita isi 5. Kemudian examine ID ke berapa? Berarti kita kasih ke 1 ya. Ke 1, baris ke 1. Ya, kemudian item respon. Nah, berarti kita item responnya ini ke berapa? Ini kan 5 nih. Ini udah mulai masuk ke respon, berarti 6. Oke, 6. Kemudian delimited data, kita klik. Nah, kita pilih tab ya, karena di sini dia masih berbentuk tab. Kita nggak hapus. Kemudian scoring option, kita checklist total score. Kemudian edge domain, kemudian standardized, kemudian yang terakhir kita cek lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba untuk run. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, the run is complete nya. Kita klik
Yes. Nah, di sini hasil analisisnya sudah keluar. Hasil analisisnya ini ada 3 ya. 2 berbentuk Microsoft Office Excel, yang satunya lagi ini berbentuk hasil analisis 1. Nah, ini untuk hasil analisis 1 yang skor bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang kedua, hasil analisis 1 bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian terakhir yang ketiga, ini ada hasil analisis dalam bentuk Microsoft Office Word. Nah, di sini ada judulnya hasil analisis 2 ya. Ini report create tanggal 9 bulan 7 ya, 2020. Sama ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini semua analisis ada di sini ya, dari bentuk tabel atau segala macam ada semua di sini. Nah, itu untuk cara-cara menganalisis sebuah data. Ya, sekarang kita tinggal mempresentasikan hasil dari analisis yang sudah kita buat ini. Sebelum kita mengimplementasikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu bagaimana menentukan hasil butiran-butiran soal itu baik atau tidaknya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk beberapa materi yang sudah saya kutip dari buku. Nah, di sini ada pertama itu ada classical test theory, di mana teori ini menentukan teori tes klasik. Jadi sebelum ada aplikasi ini dulu itu menggunakan secara manual. Misalnya nilai X sama dengan berapa gitu, jadi masih manual. Kemudian di sini nanti kita berpaduan, analisis ini berpedoman pada teori Allen and Yen mengenai tingkat kesukaran butir soal. Terdapat 3 tingkat kesukaran soal atau proportion rate ya. Di sini ada ketentuannya, yaitu dari teori Allen and Yen, yaitu nilai P di atas dari 0,7 itu dikatakan mudah. Kemudian nilai P dari 0,3 sampai 0,7 dikatakan sedang. Dan nilai P di bawah dari 0,3 dikatakan sulit. Ya. Kemudian di sini saya kutip lagi dari Abel and Frisbee ya, menyatakan bahwa daya beda butir soal dikatakan baik apabila berada pada skor lebih dari 0,4. Klasifikasi daya beda yaitu dilihat dari visceral atau poin visceralnya. Nah, di sini ada ketentuan lebih dari 0,4 butir soal yang sangat baik atau layak untuk dikatakan atau untuk digunakan sebagai soal. Kemudian ada nilai 0,3 sampai 0,39 di sini sedikit atau tidak memerlukan revisi, jadi cukup baik untuk dijadikan sebuah soal. Kemudian di sini ada 0,2 sampai 0,29. Ini dikatakan butir soal yang kita buat memiliki skor 0,2 sampai 0,29. Ini perlu melakukan suatu revisi atau suatu perbaikan dalam soal tersebut. Kemudian di sini dari yang ketiga ini, ya, yang keempat di bawah dari 0,19. Ini butir soal yang harus dieliminasi atau yang tidak seharusnya kita buat di dalam soal-soal tersebut. Gitu ya. Kemudian pengecohan soal. Jadi yang kita buat itu kan mengenai option ya. Jadi pilihan ganda. Jadi satu jawaban benar, yang lainnya itu pengecoh. Nah, pengecoh soal merupakan tingkat keberhasilan setiap pilihan jawaban soal dalam membuat peserta didik ragu-ragu untuk menentukan pilihan jawaban. Nah, keberfungsian pengecoh ini memiliki standar 5% atau 5/100 yang menjawab setiap pilihan jawabannya. Nah, nanti kita akan terapkan teori-teori ini ya, untuk menentukan hasil dari analisis yang kita buat. Nah, kemudian kita kembali di sini. Nah, yang akan kita analisis yaitu di sini ada hasil analisis yang berbentuk Microsoft Word ya. Baik, sebelum
Kita lanjut. Ini hasil analisisnya ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini yang pertama di tabel 2 itu ada summary statistik. Nah, di sini ada score item. Jadi score item atau all item ini jumlah dari soal yang kita buat. Nah, di sini ada 1 dan 2. Ini 1 dan 2 itu dalam pembuatan soal tersebut, yaitu saya melibatkan kan ada dua materi, yaitu materi bensin dengan materi diesel. Satu materi bensin berjumlahkan 15 soal, kemudian materi diesel berjumlahkan 9. Gitu ya. Nah, di sini ada minimal skor yang diperoleh itu minimal di sini 1, kemudian maksimalnya dia 8. Kemudian di sini ada reliability ya, skor item. Di sini ada apa ya? Nah, kemudian yang akan kita baca, yang akan kita analisis itu ada di bagian bawah ya. Nah, yang akan kita analisis yaitu setiap soal akan kita analisis. Nah, di sini yang kita lihat yang pertama yaitu ada di bagian item information. Nah, ID ini berarti item yang pertama atau soal yang pertama. Kemudian K ini yaitu jawabannya. Jadi jawaban nomor pertama yang benar itu kunci jawabannya D, gitu ya. Yang lainnya berarti pengecualiannya atau yang tidak tepatnya gitu. Nah, kemudian skornya dan yang lainnya. Nah, di sini ada nilai P dan domain visceral ya. Kemudian di sini ada option statistik. Nah, di option statistik ini banyaknya siswa yang menjawab option A, B, C atau D dan E pada soal nomor 1. Nah, di sini ada K ini kunci jawabannya ya. Berarti yang benar itu D ya. Kemudian proportion yaitu nilai proporsinya. Nah, caranya gimana untuk menganalisisnya? Nah, kita coba masuk ke Excel ya, untuk lebih gampangnya lagi. Yang pertama kita masukkan ID nomor 1 ya. Kita bikin dulu ya, item kemudian TK ya, tingkat kesukaran. TK itu tingkat kesukaran, kita singkat aja menjadi TK. Maaf, ini tanya bermasalah. Kemudian yang kedua itu DP, daya pembeda, sama opsi ya. Kita buat dulu. Oke, itemnya di sini kita tulis soal nomor 1, kita tulis item 01 ya. Kemudian untuk mengisi TK dengan DP di sini kita ambil dari hasil analisisnya. Yang di sini ya. Ini P-nya dengan domain visceral kita copy. Ini kita close dulu. Jadi kita masuk ke Excel, kita paste dan nilainya. Kemudian opsinya itu kan ada 5 ya. Kita masukkan lagi. Ini opsi jawabannya. Kita copy, kita paste lagi. Jadi kita pindahkan ya, posisinya seperti ini. Oke, kita kasih jarak lagi deh. Untuk mengisi apakah ini dikatakan baik atau tidak. Nah, ini untuk tingkat kesukaran kita bisa lihat di sini ya, di PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Ya, tingkat kesukaran kalau misalkan nilai P-nya di atas 0,7 maka dikatakan mudah ya. Kita lihat di sini hasilnya di 0,26 ya. Berarti ini termasuk nilai kesukarannya mudah. Ya, kemudian di sini
Untuk pembedanya kita lihat ya. Kalau misalkan nilai ini ya, daya pembedanya. Daya pembedanya itu kan kita nilainya di sini 0,25. 0,25 ini dia posisinya ada di mana? Apakah ada di Nah, ini 0,25 berarti dia masuk ke butir soal yang memerlukan revisi. Berarti soal ini harus direvisi lagi. Ada beberapa yang harus direvisi gitu ya. Nah, kemudian di sini opsinya itu ada yang menjawab di sini 0,1 nih. Ini yang harus direvisi, ini berarti untuk option atau pilihan yang E, berarti yang terakhir ini A, B, C, D, E. Karena ada yang menjawab option E. Jadi di sini harus direvisi lagi. Itu ya, itu untuk cara analisisnya. Nah, ini kita buat sampai ke bawah, sampai sebanyak jumlah soal yang kita buat. Nah, di sini kan nomor 1 nih, soal nomor 1, kemudian di bawahnya lagi ada soal nomor 2, kemudian soal nomor 3 dan soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 24 ya di sini. Nah, kemudian di sini saya sudah buat ya. Nah, ini hasilnya. Dia dikatakan mudah, sulit dan segala macam, di sini ada semua ya. Ini hasil dari yang kita analisis semuanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.